Hai, halo sobat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yusuf Ratus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video ini, sudahkah kalian berdoa? Jika belum, silahkan boleh di pause videonya untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Baik. Apakah kalian sudah melaksanakan kebaikan untuk hari ini? Kebiasaan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apakah kalian sudah membantu orang tua hari ini? Ya, jika sudah, bagus. Kebiasaan baik harus selalu kita terapkan. Dan jika belum, ayo mulai berlatih untuk melaksanakan kegiatan baik setiap harinya. Karena itu bermanfaat untuk kita sendiri. Baik, langsung saja masuk ke video pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, di subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Jika kalian baru mengikutinya atau ingin mengulang kembali materi sebelumnya, silakan bisa dilihat pada video sebelumnya. Baik, kita langsung masuk pada muatan pelajaran dan materi PPKN terkait nilai dan sikap Pancasila. Dilanjutkan bahasa Indonesia dengan materi ide pokok dan fakta. Kemudian SBDP masih di materi patung. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan belajar nilai dari sila keempat Pancasila, sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila, dan nilai dan sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Sila keempat, ya sudah hafal semua, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Kemudian nilai dan sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Sikapnya tidak memaksakan keinginan pada orang lain. Kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan menjalankan keputusan yang telah disepakati. Lalu nilainya mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Silakan boleh ditulis terlebih dahulu, boleh di pause videonya. Sudah? Kita lanjut. Nilai dan sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah bersikap adil, suka menolong, semangat kekeluargaan, tidak bermewahan, hemat, tidak boros, artinya kita harus sederhana, tidak merugikan orang lain, bekerja keras, dan menghargai orang lain. Lalu memajukan kepentingan bersama. Silakan boleh di pause videonya untuk menulis terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjutkan. Sudah? Kita masuk pada pembelajaran mata pelajaran yang kedua, muatan pelajaran yang kedua, bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan dari teks yang didengar. Cara untuk menyimpulkan dari teks yang didengar adalah mendengarkan teks yang dibacakan. Kita dengarkan dulu dengan seksama, kita dengarkan dulu dengan jelas, kemudian kita pahami. Lalu kita menentukan kalimat utama, informasi yang penting dari bacaan yang kita dengar tadi. Selanjutnya, jika sudah, kita membuat kesimpulan. Kesimpulan ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kesimpulannya bisa berupa analisa, bisa menggambarkan isi bacaan atau intinya apa dari bacaan tadi, dan hanya berisi hal-hal yang ada di bacaan, tidak perlu ditambahkan ataupun mengambil dari
bacaan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Fakta merupakan kondisi sebenarnya. Fakta adalah keadaan real dari masalah atau kejadian. Secara sederhana, fakta itu adalah kenyataan atau nyata. Tidak ada pendapat. Informasinya nyata, terbukti dan terverifikasi. Maksudnya informasinya nyata, terbukti dan terverifikasi adalah nyata, asli. Terbukti itu berarti bisa dibuktikan, dan terverifikasi yaitu diiyakan oleh orang-orang yang mengetahuinya, lalu memiliki data yang akurat, bersifat objektif, kebenarannya bersifat umum dan diakui oleh banyak pihak, terutama oleh ahli yang berwenang. Nah, ini maksudnya terverifikasi itu juga diakui atau disetujui oleh orang-orang yang ahli di bidang itu atau berwenang dan benar-benar terjadi atau nyata. Baik, sudah ditulis? Kita lanjutkan. Marilah kita berlatih. Akan Pak Guru bacakan sebuah bacaan dan nanti kalian mencari ide pokok, kesimpulan, dan faktanya. Jadi dengarkan baik-baik. Ada 2 paragraf tentang kelelawar. Paragraf pertama dengarkan baik-baik. Kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar mempunyai penglihatan yang baik sehingga kelelawar tidak menabrak benda-benda yang ada di depannya. Itu paragraf 1. Kemudian paragraf kedua. Sudah siap? Kelelawar adalah binatang pemakan serangga dan burung yang bermalam di gua-gua, bernavigasi atau menentukan arah gerak dengan gelombang ultrasonik. Binatang tersebut menentukan jarak benda dengan dirinya melalui gema ultrasonik. Proses menggunakan gema ultrasonik disebut ekolokasi. Ya, itu paragraf yang kedua. Silakan kalian tulis paragraf pertama ide pokoknya apa dan paragraf kedua apa ide pokoknya. Jika sudah, kalian boleh membuat kesimpulan dengan kalimat kalian sendiri. Dan yang ketiga, nanti kalian tulis fakta-faktanya. Silakan boleh di pause videonya terlebih dahulu. Sudah? Baik. Di sini Pak Guru juga membuat ide pokoknya. Yang pertama adalah kelelawar adalah mamalia nokturnal berpenglihatan baik. Itu untuk paragraf pertama. Kemudian paragraf yang kedua, tinggal di gua, bernavigasi dengan gelombang ultrasonik atau ekolokasi. Itu ide pokok dari paragraf kedua. Kemudian dibuat kesimpulan dari 2 ide pokok yang sudah dituliskan. Kelelawar hewan nokturnal yang tinggal di gua dan bergerak dengan ultrasonik. Maksudnya dengan gelombang ultrasonik. Boleh berbeda? Boleh. Boleh tidak sama? Boleh. Yang penting masih terkait dengan bacaan dan mewakili inti dari bacaan tersebut. Kemudian faktanya, kelelawar adalah mamalia yang dapat terbang. Kelelawar hewan nokturnal, artinya hewan yang aktif di malam hari. Dan kelelawar hidup di gua. Ini adalah ide pokok, kesimpulan dan fakta dari bacaan yang sudah dibacakan. Jika kalian menemukan hal yang berbeda atau penulisan yang berbeda, apakah boleh? Tentu saja boleh.
Dan yang terakhir faktornya adalah ekolokasi. Ekolokasi adalah cara geraknya atau cara bernavigasinya menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, mari berlatih untuk bacaan yang kedua. Sudah siap untuk mendengarkan? Baik, jika sudah siap, nanti kalian juga akan mencari ide pokok, kesimpulan, dan faktanya. Setelah kalian dengarkan, boleh di-pause videonya untuk menulis ide pokoknya, kesimpulannya, dan juga faktanya. Sudah siap? Judulnya cara bunglon mengubah warna tubuhnya. Ada 3 paragraf. Bunglon adalah hewan yang bisa mengubah-ubah warna tubuhnya. Bunglon berubah warna bukan karena lingkungan tempat bunglon berada. Perubahan warna tersebut dipengaruhi oleh emosi, suhu, dan cahaya. Perubahan warna yang dilakukan bunglon dapat membantunya melindungi diri dari serangan pemangsa seperti ular dan burung. Itu paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Kulit bunglon memiliki sifat yang tembus cahaya. Di dalam kulitnya terdapat banyak lapisan sel yang mengandung zat pewarna kuning, hitam, dan merah. Ketika sel-sel tersebut mengalami penyusutan atau pemuaian, saat itulah kita bisa melihat warna bunglon berubah. Sel-sel tersebut mulai bekerja ketika bunglon merasa marah atau takut. Sistem saraf akan mengirimkan pesan kepada sel sehingga warna bunglon perlahan berubah menjadi semakin gelap. Jika bunglon sedang merasa gembira dan takut, maka akan timbul bayangan-bayangan warna yang lebih pucat dengan bintik-bintik kuning. Itu paragraf yang kedua. Lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Sudah siap? Selain dipengaruhi oleh perasaannya, cahaya matahari juga turut mempengaruhi warna-warna bunglon. Jika cahaya matahari sangat terik, sel-sel kulit bunglon berubah menjadi gelap atau hampir hitam. Jika suhu tinggi tetapi tidak disertai cahaya matahari, biasanya akan menghasilkan warna hijau. Saat suhu rendah, akan menghasilkan variasi warna hijau. Adapun saat gelap, bunglon berubah warna menjadi krem dengan bintik-bintik kuning. Silahkan, bisa di-pause videonya untuk menuliskan ide pokok, kesimpulan, dan faktanya. Sudah siap? Baik, di sini juga sudah saya tuliskan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf yang pertama. Bunglon mengubah warna sesuai lingkungan dan emosi, melindungi diri dan berburu. Kemudian kulit bunglon terdapat sel yang mengandung zat pewarna yang dapat berubah. Dan yang ketiga, warna bunglon terpengaruh oleh cahaya matahari. Itu ide pokoknya. Jika dibuat kesimpulan, kulit bunglon berlapis sel yang mengandung zat pewarna yang dapat berubah warna bunglon sesuai lingkungan dan emosi. Boleh berbeda? Tentu saja boleh. Kemudian faktanya, bunglon dapat merubah warna tubuhnya. Lapisan kulit bunglon mengandung sel dan zat warna. Warna bunglon dipengaruhi emosi. Sudah dicatat? Sudah selesai? Apakah ada yang sama? Apakah ada yang berbeda? Tidak masalah. Yang paling penting adalah berusaha untuk belajar. Kita lanjutkan. Ya, langsung pada materi seni budaya dan prakarya tentang patung. Masih ingatkah kalian sebelumnya kita juga sudah membuat dan membahas patung?
Nah, kita mulai. Patung adalah karya 3 dimensi atau mempunyai volume, ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian patung juga bisa dinikmati dari berbagai sudut. Nah, ini adalah karya 3 dimensi, bisa dilihat atau bisa dinikmati dari berbagai sudut. Kemudian dalam membuat patung itu ada yang namanya teknik Butcher, yaitu menambah atau mengurangi bagian patung. Alatnya menggunakan Butcher dan sudip. Kenapa memerlukan alat? Karena terkadang jika memakai plastisin, itu tangan kita tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang kecil. Jadi kita memerlukan alat sebagai perpanjangan jari kita untuk mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan ataupun menambah bagian-bagian tertentu. Alatnya seperti apa? Ya, seperti ini. Ada alat yang ini hanya kawatnya saja, tapi ada juga yang di sini ada seperti pisau, jadi tertutup penuh, tidak hanya kawatnya saja. Butcher dan juga sudip. Kemudian berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu figuratif, mencontoh bentuk-bentuk alamiah atau figur, dan yang kedua adalah non figuratif atau patung yang bentuknya tidak kita temui di alam. Jika figuratif contohnya itu ada manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda lain. Tetapi non figuratif itu tidak berbentuk secara alamiah. Contohnya seperti ini. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain, biasanya ini untuk hiasan atau untuk ornamen. Sudah dicatat? Baik, kita lanjutkan. Ya, masih patung. Berdasarkan jenisnya, patung dibagi menjadi 4, yaitu patung monumen. Patung monumen adalah patung yang digunakan untuk memperingati atau mengenang suatu peristiwa atau tokoh. Contohnya jika di Kabupaten Banyumas, itu di Universitas Jenderal Sudirman, di depannya sana ada patung monumen Jenderal Sudirman. Kemudian ada juga patung monumen Jenderal Gatot Subroto di depan Margono. Nah, yang paling penting, jika kalian akan menyebutkan nama patung, jangan sebutkan itu adalah patung kuda, karena itu bukan patung kuda, tapi patung Jenderal Sudirman yang sedang naik kuda. Diperbaiki ya. Lanjut. Jenis patung yang berikutnya adalah sebagai lambang pemujaan, yaitu patung yang digunakan untuk sesembahan dalam acara keagamaan. Lalu yang ketiga ada patung miniatur, yaitu patung tiruan dari sesuatu yang besar kemudian dibuat lebih kecil. Contohnya, kalian pernah main ke Monas atau main ke Borobudur? Di sana nanti ada gantungan kunci berbentuk Candi Borobudur atau berbentuk Monas atau berbentuk benda-benda yang lain. Kemudian ada juga patung dekorasi. Ini adalah ornamen atau hiasan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih untuk siswa-siswa yang mau belajar, rekan-rekan guru yang mau berbagi dan belajar, dan juga orang tua yang mau mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dan mensupport dengan cara apapun. Saya ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas pembelajaran walaupun pembelajaran dalam jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.